Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada kesempatan ini Allah masih berikan kita banyak kemudahan, Allah masih berikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa terus at-tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Kita bisa saling berwasiat akan kebenaran, saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Tentu ini semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang seharusnya sepantasnya ya kita bersyukur akan hal tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa bersemangat mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala, satu kitab yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita memohon kepada Allah, berdoa, berharap ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mengajak kita untuk terus bertakwa kepada Allah, menjalankan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini masih kita melanjutkan kajian kita berkaitan tentang satu prinsip yang beliau bawakan berkaitan tentang nikmat azab kubur, nikmat dan juga azab kubur. Bahwa beliau membawa satu prinsip yaitu su'alul qabri azabuhu wa na'imuhu haqqun, bahwa fitnah kubur, pertanyaan kelak yang ada di dalam kubur, demikian pula azab ataupun nikmat yang akan diterima oleh mayit, maka itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar, yang harus kita yakini. Ya, ini merupakan satu prinsip di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tentu telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita singgung beberapa permasalahan terkait dengan hal ini. Yang pertama, apakah azab kubur itu mengenai ruh dan jasad atau hanya ruh saja? Ya, maka kita katakan bahwa ada silang pendapat di antara kaum muslimin. Apakah yang menerima ya azab dan juga nikmat di dalam kubur itu roh manusia atau roh dan juga jasadnya? Ya, ada silang pendapat, tapi yang rajih wallahu a'lam bissawab bahwa yang mendapatkan nikmat dan azab itu roh dan jasad. Ya, roh manusia dan jasad manusia itu keduanya akan menerima, apakah itu azab dari Allah Subhanahu wa taala ya ataukah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita bacakan juga atau kita sebutkan juga permasalahan. Apakah azab kubur itu dia terus-menerus atau ada waktunya dia berhenti? Ya. Apakah dia continue terus-menerus sampai hari kiamat atau ada waktu-waktu tertentu saja? Maka penulis mengatakan
Terkait dengan hal ini, ya, dia bisa terus-menerus kekal bagi orang-orang tertentu, dan dia ada masanya bagi orang-orang tertentu. Orang-orang Islam, orang-orang mukminin, ya, kalaupun mereka dimasukkan ke dalam kubur, kemudian mereka mendapatkan azab, maka itu tidak selama-lamanya. Berbeda dengan orang-orang kufar, ya, mereka akan mendapatkan azab itu terus-menerus, tidak terhenti. Ya, itu akan terus-menerus sampai mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia terus-menerus di sebagian orang, dan dia ada masanya bagi sebagian orang. Dia jadi dirincikan begitu. Kemudian kita bacakan juga permasalahan apakah azab kubur atau nikmat kubur itu khusus bagi mereka yang dikubur saja, atau bagi semua manusia yang mati tapi dia misalnya tidak dikubur, seperti misalnya orang-orang yang hilang, tenggelam di laut, tidak ditemukan dan seterusnya, tapi dia mati. Ya, maka penulis mengatakan menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa semua itu akan didapatkan bagi semua yang mati, baik dia itu dikubur ataupun dia tidak dikubur. Seperti misalnya orang yang hilang kita sebutkan tadi, atau orang yang terbakar, ya, dan yang lain sebagainya. Yang penting dia mati, dia akan memperoleh, ya, nikmat dan juga azab kubur. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan mendapatkan nikmat. Ketika dia termasuk orang yang mendapatkan azab, dia akan mendapatkan azab, sekalipun dia itu tidak dikubur. Jadi salah ya pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika mayat ini dibakar sehingga dia tidak akan mendapatkan azab nanti, ya, atau dilakukan ritual-ritual lain yang mereka anggap dengan ritual ini dia tidak akan mendapatkan azab, karena dengan ritual itu ya jasadnya habis sudah. Maka kita katakan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan jasad manusia yang tadinya terbakar, yang tadinya tenggelam dan lain sebagainya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan laut mengembalikan jasad itu, untuk memerintahkan api mengembalikan jasad tersebut. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi kita tekankan bahwa nikmat ataupun azab kubur ini bukan hanya diperoleh bagi mereka yang dikubur saja, ya, tapi bagi semua mereka manusia yang meninggal dunia. Kemudian kita bacakan juga satu permasalahan bahwa sejatinya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang mungkin dia memiliki dosa, memiliki kesalahan, kemaksiatan, kemudian dia meninggal dan dia mendapatkan azab kubur, ya, karena kesalahan-kesalahannya, ketahuilah bahwa azab kubur itu merupakan salah satu, ya, penghapus dosa dan kesalahannya. Tapi kita katakan khusus bagi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Ketika dia memperoleh azab kubur, sejatinya itu merupakan pelebur dosa-dosanya, sehingga ketika dia dikumpulkan pada hari kiamat, ya, ditimbang kesalahannya itu sudah mulai sedikit. Ya, kesalahannya sudah mulai sedikit karena sudah dicicil, sudah dibalas pada saat dia di kuburan. Ya. Kemudian kita bacakan kembali. Bagaimana kita menanggapi atau kita menjawab? Di sana ada orang-orang yang tidak menerima atau tidak meyakini akan adanya azab kubur atau adanya nikmat kubur. Ya, mungkin mereka juga tidak menerima, tidak meyakini yang namanya fitnah kubur, yang mana manusia akan didatangi malaikat bertanya kepadanya, "Marabbuk? Wa man nabiyuk? Wa ma dinuk?" Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu merupakan su'alul qabri, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuburan kelak. Ya, mungkin sebagian manusia tidak beriman, tidak meyakini hal tersebut. Ya, karena bagi mereka itu tidak
rasional, tidak bisa dicerna. Bagaimana manusia sudah mati, ya datang padanya mayat, kemudian mendapatkan nikmat, kemudian ditanyai. Ya, kalaupun dites, dilakukan ya uji, dilakukan riset, digali kuburan orang-orang yang beriman, mereka tidak dapatkan di sana ada nikmat-nikmat, ada kebahagiaan-kebahagiaan. Ya sama saja jasadnya juga hancur dan seterusnya. Sehingga mereka pun tak beriman. Bagaimana kita menjawab orang-orang seperti ini? Ya, maka penulis membawakan beberapa cara atau beberapa pandangan untuk menjawab mereka itu. Yang pertama, anna azabal qabri wa na'imahu minal umuril ghaibiyah allati yajibu fiha at-taslimu faqat. Bahwa azab kubur dan nikmat kubur ini bagian daripada perkara-perkara gaib yang kewajiban kita hanyalah menerima saja. Kewajiban kita hanya beriman saja. Karena dia perkara yang gaib, perkara yang tidak bisa dipanca indrai. Namanya perkara yang gaib, yang tidak bisa tampak secara kasat mata. Ya, maka kewajiban kita hanyalah menerima saja. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Ini adalah kitab Al-Qur'an, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang yakin dengan perkara-perkara yang gaib. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengabarkan di sana ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Walaupun tak kasat mata bagi kita, tapi Allah yang katakan, Nabi yang katakan itu ada, itu hak, maka kita harus percaya supaya kita tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang percaya, mereka yang yakin dengan perkara-perkara yang gaib. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu kitab yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa turunkan keberkahannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita berkaitan tentang fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Kita tadi sampai pada pembahasan bagaimana menjawab orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya akan adanya fitnah kubur, akan adanya azab kubur, akan adanya nikmat kubur. Ya. Yang pertama tadi kita katakan bahwa perkara ini adalah perkara yang gaib. Ya, perkara yang tak kasat mata. Yang wajib bagi kita hanyalah beriman saja. Dengan itulah Allah menguji kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang percaya atau tidak? Itulah bedanya orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman pada perkara-perkara yang gaib. Ya. Jadi kewajiban kita hanyalah menerima ketika telah datang nas dari Al-Quran ataupun dari hadis terkait dengan permasalahan azab kubur, nikmat kubur, maka kita sami'na wa amanna. Kami dengar dan kami beriman. Ya. Tanpa harus kita mempertanyakannya, tanpa harus kita meragukannya, sebagaimana ragu sebagian manusia, sehingga mereka pun melakukan riset-riset, penelitian-penelitian
untuk membenarkan hal tersebut. Orang yang beriman tidak demikian. Ketika dia dapat mendengarkan, mendapatkan satu ayat, satu hadis berkaitan tentang perkara yang gaib, dia langsung beriman. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan bahwa penetapan akan keberadaan sesuatu itu dia bukan hanya pada perkara-perkara yang dia harus bisa dilihat saja. Ya. Bukan berarti karena itu bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dibuktikan, menunjukkan itu ada. Ya, karena metode untuk menentukan suatu itu ada, suatu itu benar itu banyak, bukan hanya pada masalah dia itu bisa dilihat saja. Salah satu metode ya, yang menyatakan sesuatu itu ada atau tidak adalah datangnya kabar kepada kita. Dan ini kabar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu metode ya yang bisa jadi sandaran dalam menetapkan keberadaan sesuatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan akan adanya azab kubur, nikmat kubur, ketika Allah bercerita tentang orang-orang atau pengikut mereka Fir'aun itu, Allah sebutkan an-naru yu'raduna 'alaihim quduwan wa 'ashiyya, bahwa neraka itu, api itu ditampakkan kepada mereka di pagi hari dan sore hari. Ini merupakan salah satu dalil akan adanya azab kubur. Allah langsung yang katakan. Ya, bagaimana mungkin kita tidak menerima kabar tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi metode dalam penetapan sesuatu itu bukan hanya terbatas pada sesuatu yang bisa dilihat saja, sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu yang bisa dipanca indrai. Kalau ini kita terapkan pada banyak hal, kita akan berbahaya. Contohnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena kita tidak melihat Allah, lantas Allah Subhanahu wa taala tidak ada? Kan tidak demikian. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Keberadaan malaikat. Apakah karena kita tidak mampu, tidak bisa melihat malaikat, lantas kita katakan malaikat itu tidak ada? Ya, karena metode dalam penetapan sesuatu itu banyak. Bukan hanya perkara ya, bisa dilihat, bisa dirasakan saja. Ya. Kemudian yang berikutnya yang penulis katakan dalam menjawab orang-orang yang tidak beriman itu terhadap perkara fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur, bahwa Allah Subhanahu wa taala kita ibadahi dengan banyak model-model ibadah. Maksudnya banyak cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ya yang bisa kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu kita beriman kepada perkara yang gaib. Ya. Jadi keimanan kita terhadap perkara-perkara yang gaib ini merupakan salah satu cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya singkapkan hal ya perkara-perkara yang gaib, tidak ada lagi perkara-perkara yang gaib, maka hilanglah hikmah daripada pembebanan kita untuk kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala hilangkan itu perkara-perkara yang gaib, maka hilanglah hikmah daripada pembebanan agar kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya, itu sengaja bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tampakkan. Allah jadikan itu perkara-perkara yang gaib supaya tampak siapa orang-orang yang benar-benar beriman, siapa benar orang yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian yang berikutnya penulis mengatakan, "Annallaha ta'ala law attala'a al-ibad ala 'adzabil qabri lamma tadafana an-nasu labaqiyal amwatu jathaman hamadatan ala wajhil ardi la yajiduna man yadfanuhum khaufan min sima'i adzab man aradallahu ta'dzibahu fi qabrih."
Seandainya Allah Subhanahu wa taala perdengarkan manusia, Allah jadikan manusia mengetahui secara pasti azab kubur, bisa melihat, bisa mendengar, maka tidak ada lagi manusia yang berani menguburkan orang yang meninggal dunia. Karena takut, saking ngerinya suara orang yang mendapatkan azab kubur itu. Seandainya saja Allah tampakkan hal tersebut, maka manusia tidak ada yang berani menguburkan saudaranya yang meninggal dunia. Sehingga itu akan menyebabkan kerusakan yang banyak, kerusakan yang besar. Mayat-mayat akan bergelimpangan di sana dan di sini tanpa ada yang menguburkannya. Karena mereka semua takut mendengar azab yang ada di dalam pekuburan itu. Sehingga Allah pun tutup. Ini salah satu hikmahnya. Seandainya Allah buka itu, ya, maka akan banyak mayat-mayat yang bergelimpangan, tidak ada yang berani menguburkannya. Akan terjadi, tersebarlah kerusakan, tersebarlah penyakit-penyakit. Ya, sesuai firman atau kata Nabi SAW dalam hadisnya, laula an la tadafanu la da'autullaha la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma. Ya, kata Nabi, kalaulah tidak karena kalian akan saling mengundurkan diri untuk menguburkan mayit itu, karena takut kalian mendengarkan suara azab kubur, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala bisa memperdengarkan kalian azab kubur itu sebagaimana aku pernah mendengarnya. Artinya apa? Ketika azab kubur itu bisa didengar, manusia akan lari. Tak sanggup dia mendengarnya. Saking dahsyatnya itu azab. Itu masih di kuburan, belum lagi di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu memperdengarkan azab kubur itu kepada makhluknya sebagaimana hewan-hewan itu mendengarkan azab kubur. Ya, karena hewan-hewan itu tidak diperintahkan mereka untuk menguburkan mayat. Sedangkan manusia diperintahkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tutup telinga manusia, tak mampu mereka mendengarkan hakikat bagaimana mayat itu diazab di dalam kuburnya. Seandainya Allah perdengarkan itu, kata Nabi, tak ada yang mampu, tidak ada yang berani menguburkan mayat itu. Maka itu akan terjadilah kerusakan yang banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tutup hal tersebut. Ya. Yang berikutnya, anna adzabal qabri qad yukshafu liman sya'allahu ta'ala min ibadihi. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma' ahyanan adzaba ba'di ashabil kubur. Bahwa azab kubur ini terkadang Allah perdengarkan kepada sebagian hamba-hambanya. Sebagaimana pernah terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah mendengarkan azab kubur. Ya. Kemudian yang berikutnya, annana ma'murun muta'abbiduna bimutaba'atin nas min itsbati ma athbatahu wa nafi ma nafahu wa tasdiq ma akhbara bihi hadhihi al-hikmah min khalqina. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti nas, menetapkan apa yang ditetapkan oleh nas, menafikan apa yang dinafikan oleh nas, membenarkan kabar-kabar yang datang dari nas. Dan ini merupakan salah satu hikmah kita diciptakan di muka bumi ini. Maka nas itulah, maksud nas adalah Al-Quran dan hadis, itu yang paling kita dahulukan di atas segala-galanya. Fannasu muqaddamun alal akli wal akli tabi'un lahu. Nas ini didahulukan dibanding dengan akal. Akal itu ngikut. Ya, demikian pula hawa nafsu itu harus di belakang akal manusia, dia tidak boleh di depan. Bahkan perkataan siapapun. Perkataan siapapun itu harus berdiri di belakang nas. Dia tidak boleh menjadi lokomotif di depan. Perkataan manusia siapapun, dia harus berdiri di belakang nas. Apa yang ditetapkan nas, maka perkataan manusia pun ngikut. Tidak boleh
ya perkataan manusia itu berdiri di depan. Ya, jadi kita diperintahkan untuk ya mengikuti, mendahulukan nas. Apa yang dikatakan nas dalam hal ini berkaitan tentang fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, maka kita tetapkan. Ya, demikianlah seorang muslim dan seorang muslimah di dalam beragama. Dia mendahulukan nas-nas daripada akalnya, daripada hawa nafsunya. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'a fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu kitab yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa membentengi kita dari perkara-perkara yang syubhat, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kelalaian, ke dalam kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih terkait dengan fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Telah kita bacakan tadi beberapa jawaban bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya akan kebenaran, akan adanya fitnah kubur, akan adanya azab kubur, dan juga nikmat kubur. Telah kita bacakan tadi beberapa bantahan, beberapa pandangan ya terkait dengan hal tersebut. Kemudian di sana ada beberapa permasalahan yang perlu kita angkat kiranya. Hal su'alul qabri amun fi haqqi kulli ummatin am huwa min khasa'isi hadhil ummah. Apakah fitnah kubur itu umum untuk semua umat, ya? Apakah semua umat dari nabi yang terdahulu mereka akan merasakan fitnah kubur, atau hanya pada umat ini saja, umat Nabi Muhammad SAW? Maka ini satu permasalahan. Penulis mengatakan fihi khilaf, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Warrajih wa annahu amun fi kulli ummatin. Tapi yang rajih wallahu a'lam bahwa fitnah kubur itu mengenai semua umat. Akan tetapi kita katakan ini masih permasalahan yang khilaf. Dan khilaf di sini bukan khilaf yang besar ya, dalam artian yang permasalahan yang usul sehingga dibangun di atasnya wala dan bara. Tidak demikian. Ya. Maka yang rajih wallahu a'lam bahwa semua itu akan ditanyai, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, tetapi semua manusia akan mendapatkan fitnah kubur, akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat, ya, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW. Ya, berdasarkan keumuman ya beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya innal abda idza wudi'a fi qabrih. Ya, sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di atas kuburnya atau di dalam kuburnya. Ya, ini penggalan hadis disebutkan innal abda. Di sini perkaranya atau penyebutan hamba di sini adalah umum. Ya. Yang mana di dalam kaidah bahasa Arab al-mufrad alladzi dakhalat alaihi al-alif wal lam al-istighraqiyah. Fa innaha tufiduhu al-umum wal istighraq. Ya, kalau ada mufrad yang masuk padanya huruf alif dan lam istighraqiyah yang menunjukkan keumuman, maka itu memberi makna umum. Di sini al-abdu, ya, seorang hamba. Tidak dikhususkan siapapun mereka. Yang penting dia itu adalah hamba Allah, makhluk Allah. Ya, hamba Allah bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad. Pada zaman nabi-nabi terdahulu juga ada hamba-hamba Allah. Maka mereka semua akan dikenai dengan fitnah kubur.
Ya. Namun tentunya ini kita pelajaran untuk kita. Mereka sudahlah yang berlalu, umat-umat terdahulu. Kita sekarang untuk kita, sudahkah kita benar-benar mempersiapkan ya jawaban itu, tapi bukan jawaban lisan. Ya, bukan ingatan saja, tapi jawaban yang kita bentengi dengan amalan dan keyakinan kita. Sejauh mana keyakinan kita, sejauh mana amalan kita, demikian pula lah jawaban kita kelak di dalam pekuburan itu. Itu akan sebanding lurus. Ketika seseorang di muka bumi ini konsisten dia menjalankan nilai-nilai Islam, menjalankan syariat Islam, dan tentu dibarengi dengan keyakinan, maka demikian dia akan menjawab fitnah kubur itu. Demikian pula ketika manusia di dunia ini meninggalkan perintah-perintah Allah, justru melanggar larangan-larangan Allah, meskipun dia hafal pertanyaan-pertanyaan malaikat di muka bumi ini, kelak dia tak akan mampu menjawabnya itu. Ya, karena dia bukan hanya sekedar rumusan yang kita diberi informasi kisi-kisinya sehingga kita bisa carikan jawabannya. Akan tetapi kisi-kisi itu sangat terbantu dengan amalan kita, sangat terbantu dengan konsistensi kita beramal di muka bumi ini. Semakin bagus amalan kita, semakin banyak perbekalan kita, semakin mulus kita menjawab pertanyaannya itu kelak. Ya, jadi tidak ada ruginya kita mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya. Tidak ada ruginya kita berbuat baik di muka bumi ini. Kelak itu bisa menjadi modal. Kita bisa melewati fitnah kubur, yang dengannya kita insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, di dalam pekuburan itu ada nikmat kubur. Ya. Tentunya bagi orang-orang yang lolos berhasil ya melewati fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan dari malaikat itu. Ya. Jadi kita tegaskan sekali lagi bahwa fitnah kubur ini, pertanyaan dari malaikat ini mengenai semua umat. Ini yang rajih walaupun ada khilaf di antara para ulama. Iya. Kemudian yang berikutnya, hal su'alul qabri amun likulli ahadin mukallaf wa ghairi mukallaf am huwa khasun bi ahli taklif faqat. Apakah fitnah kubur ini khusus bagi mereka yang sudah mukallaf, bagi mereka yang sudah balik, ataukah semua mengenainya? Maksudnya orang-orang yang masih kecil ya, yang belum balik, ataupun orang-orang gila yang terangkat akalnya, apakah mereka juga akan menerima soal dari malaikat ketika mereka meninggal dunia? Ya, maka penulis mengatakan dalam masalah ini ada perselisihan ya di antara para ahli ilmu. Apakah semua ditanya ya ketika manusia hidup, yang penting dia hidup di muka bumi ini, kemudian dia meninggal, pasti dia ditanya, atau hanya pertanyaan itu bagi orang-orang yang mukallaf saja, orang-orang yang sudah dibebani menjalankan syariat saja. Maka sekali lagi kita katakan ada silang pendapat di antara para ulama. Wal aqrab annas su'ala amun likulli ahadin. Tapi yang paling dekat dengan kebenaran, wallahu a'lam, bahwa semuanya akan ditanya. Bukan hanya yang mukallaf, ghairu mukallaf juga akan ditanya oleh Allah melalui malaikatnya. Walakin yuwaffaq man laysa min ahli taklif lil jawab. Akan tetapi Allah akan bimbing mereka itu orang-orang yang belum dibebani. Allah akan bimbing untuk bisa menjawabnya. Ya, karena dia meninggal belum dalam keadaan mendapatkan pembebanan, sehingga dia tidak layak untuk mendapatkan ya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang seperti itu, mereka akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melewati fitnah kubur itu. Akan tetapi sekali lagi kita tekankan, intinya fitnah kubur itu akan dirasakan oleh semua manusia. Bahkan anak-anak kecil, bahkan pada orang-orang yang majnun, orang-orang gila,
Tetapi khusus bagi mereka itu, mereka akan mendapatkan bimbingan, mereka akan mendapatkan bantuan untuk bisa melewati pertanyaan tersebut. Nah, kita selain daripada mereka, orang-orang yang sudah mukallaf, ya belum tentu mendapatkan bantuan dari Allah. Maka hari ini kita persiapkan untuk kita bisa membantu diri kita kelak. Pada hari tidak ada lagi manfaat anak dan keturunan. Boleh jadi anak cucu kita ketika kita meninggal mereka nangis. Tapi itu hanyalah sesaat. Mereka akan belajar melupakan kita. Ya, mereka akan belajar meninggalkan kita, melupakan kita walaupun di awal-awal mereka menangisi kita. Akan tetapi apa yang menolong kita adalah amalan kita. Kalaulah mereka ingat kepada kita, bagaimana kalau mereka lupa? Jangan kita bergantung kepada manusia. Ya, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan bekal masing-masing. Jangan menganggap, jangan merasa anak-anakku sudah soleh, pasti mereka akan mengirimkan doa kepadaku. Ya. Sehingga dia pun meninggalkan banyak kebaikan-kebaikan. Karena husnuzon dia akan mendapatkan aliran pahala dari anak-anaknya. Tidak cukup sampai situ. Kita harus punya amalan tersendiri. Itulah amalan yang sifatnya primer. Adapun bantuan dari orang-orang lain itu sekunder. Sifatnya hanyalah bantuan. Boleh jadi Allah terima itu ya syafaat sehingga kita pun diringankan. 2 menit. Ya, tapi tidak ada jaminan kecuali kita memiliki amalan yang pokok, amalan yang primer, yaitu bekal kita masing-masing. Kita sendiri yang menyiapkan. Ya, adapun bantuan dari orang lain, ya sampai manalah. Ya, boleh jadi orang-orang melupakan kita, dan itu pasti manusia akan berusaha melupakan kita. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa akan menolong kita selama kita di muka bumi ini menolong Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillaha yahfadka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Ya. Kemudian permasalahan yang terakhir kita tutup dengan ini, siapakah nama malaikat yang akan mendatangi sang mayit itu? Maka disebutkan di dalam hadis, akan datang 2 malaikat yang besar, akan datang 2 malaikat yang hitam, yang kebiru-biruan. Maka dikatakan yang satu bernama Al-Munkar dan yang satu dinamakan An-Nakir. Jadi 2 malaikat inilah disebutkan di dalam ada dalam nas, dalam hadis, yang akan menanyai setiap manusia di dalam kuburnya tentang siapa Robnya, siapa nabinya, dan apa agamanya, yaitu malaikat Al-Munkar dan An-Nakir. Adapun nama-nama lain maka kita tidak mengetahui akan dalilnya. Kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini hanya sekian. Semoga yang kita sampaikan ini memberikan faedah, memberikan manfaat bagi kita semua untuk kita bisa terus ya di muka bumi ini menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di pekuburan kelak dan bekal kita di hari kiamat. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.